Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pada kesempatan ini saya Romo Toso dari Pusat Pastoral Keuskupan Banjarmasin ingin menyapa Bapak Ibu dalam katekese dalam keluarga. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak keuskupan dan juga Keuskupan Banjarmasin termasuk di dalamnya memberhentikan untuk sementara tidak mengadakan perayaan Ekaristi bersama umat. Setiap imam, setiap hari, setiap minggu tetap merayakan Ekaristi. Dan perayaan Ekaristi itu kemudian disiarkan secara langsung lewat media sosial. Ada yang lewat Instagram, ada yang lewat YouTube, ada yang lewat radio, dan sebagainya. Tujuannya adalah supaya kita tetap merayakan kehadiran Tuhan. Memang kita tahu Ekaristi adalah puncak dan sumber kehidupan iman kita sebagai umat beriman. Tetapi pada masa-masa ini kita harus realistis bahwa kita sedang berada dalam masa di mana kita perlu bekerja sama siapapun, entah agamanya apapun. Kita bekerja sama bersama pemerintah untuk menghadapi virus corona agar tidak semakin tersebar dan tidak semakin membuat kita menjadi korban. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, keuskupan kita, Keuskupan Banjarmasin menyediakan sarana Ekaristi lewat perayaan Ekaristi lewat streaming. Dalam perayaan ini, imam merayakan di satu gereja dan kita memilih gereja katedral sebagai gereja ibu, sebagai gerejanya uskup, sebagai tempat untuk merayakan Ekaristi, dan perayaan ini bisa diikuti secara online. Bapak Ibu tinggal terhubung dengan link yang disediakan, dengan saluran yang disediakan, Bapak Ibu bisa mengikuti perayaan Ekaristi ini dengan baik. Memang kita tahu ini bukan yang sempurna, tetapi paling tidak ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kesetiaan kita pada iman kita dan kesetiaan kita kepada gereja dan juga kepada tanah air kita tercinta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi online itu bukan sekedar mengada-ada. Perayaan Ekaristi online adalah perayaan Ekaristi yang sah, yang resmi. Maka di dalam mengikuti perayaan Ekaristi ini, kata kunci yang harus kita renungkan dan kita hayati adalah berpartisipasi aktif dalam perayaan Ekaristi. Memang tidak bisa kita berpartisipasi ketika seperti kita di gereja, tetapi kita mengikuti perayaan Ekaristi itu dengan aktif dari rumah kita masing-masing. Kita bukan menonton siaran perayaan Ekaristi, tetapi kita ikut di dalamnya. Maka kata kunci yang harus kita hayati dan kita hidupi adalah soal berpartisipasi aktif. Sudah diumumkan dan sudah diberitahukan jam kapan perayaan Ekaristi itu berlangsung. Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan mengikuti secara aktif. Kapan dimulai, kapan itu berjalan, ketika imam mengucapkan doa tertentu, bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita menjawab dengan kesungguhan hati. Suasana hening, suasana batin yang sungguh mendukung itu sangat diperlukan dalam mengikuti perayaan Ekaristi secara online ini. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, baik kalau di rumah, sebelum kita mengikuti perayaan Ekaristi ini, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan diri kita. Bagaimana secara lahiriah, dengan badan yang bersih, dengan sikap yang pantas, dengan tempat yang pantas, kita mengikuti perayaan Ekaristi ini dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita seperti layaknya berada dalam gereja. Setiap doa yang didoakan oleh imam menjadi doa kita dan kita sungguh berpartisipasi di dalamnya. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, meskipun perayaan Ekaristi ini bisa Bapak Ibu ikuti setelah siaran langsung itu diadakan, tetapi tetap yang lebih penting adalah berpartisipasi aktif. Artinya saya hadir di situ,
saya mengikuti perayaan Ekaristi itu dan saya merasakan, mengikuti sebagai bagian dalam perayaan Ekaristi itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, memang kita selalu merindukan untuk bisa menyambut tubuh Kristus sendiri. Tetapi kita harus ingat, dalam perayaan Ekaristi ada dua pokok yang penting, liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Dalam liturgi sabda, kita mendengarkan Allah yang bersabda. Maka penting kita membuka hati dan telinga kita untuk mendengarkan Tuhan yang bersabda, untuk mendengarkan khotbah imam, untuk mendengarkan apa yang diwartakan oleh gereja, dan kita menghayati Tuhan sendiri yang bersabda, Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita. Perayaan Ekaristi akan lengkap kalau kita juga menerima tubuh Kristus. Tetapi dalam kondisi sekarang ini, situasi sekarang ini memang tidak memungkinkan. Disinilah kita menghayati gereja itu adalah satu, kudus. Apa yang dirayakan oleh imam itu juga bersama kita. Apa yang diterima atau diterima dalam komuni kudus oleh imam itu juga mewakili diri kita. Maka kita secara batinia, secara spiritual, kita menghayati kehadiran Kristus. Kita merindukan kehadirannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, tidak perlu kita berkecil hati. Kita tetap percaya bahwa Tuhan hadir. Kita hayati kehadirannya. Kita syukuri kehadirannya. Dan kita bersama-sama merayakan ini bersama gereja. Bukan hanya satu paroki, bukan hanya satu keuskupan, tapi seluruh gereja universal. Bersama Bapak Paus juga. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita adalah bagian dari gereja, maka kita juga ikut melaksanakannya bersama gereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ada satu hal yang saya ingin sampaikan juga. Ada sesuatu yang pantas kita syukuri juga dalam situasi yang serba terbatas ini. Sebetulnya ada kekayaan rohani yang bisa kita gali dan bisa kita kembangkan. Contohnya yang pertama, kita menghayati gereja rumah tangga. Bapak Ibu sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai pasangan suami istri yang dikaruniai anak-anak, Bapak Ibu bisa merayakan Ekaristi secara jarak jauh, tidak di gereja tetapi bersama keluarga terdekat. Kebersamaan ini sungguh berarti dan sungguh bernilai. Maka kalau Bapak Ibu menghayati kehadiran Tuhan dalam keluarga dan mensyukuri bersama keluarga dalam perayaan Ekaristi secara jarak jauh ini sudah kekayaan luar biasa. Situasi ini memang sulit, tetapi situasi ini juga menjadikan kita bisa membangun kerinduan. Kerinduan untuk berkumpul dengan saudara-saudari kita separoki, berkumpul dengan saudara-saudari kita sekomunitas, dan berkumpul sebagai gereja. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita patut bersyukur, kita patut merayakan Ekaristi ini dengan kesungguhan hati, dengan iman yang penuh, iman yang teguh, sehingga kesulitan yang kita hadapi saat ini tidak melemahkan iman kita, tetapi semakin memperdalam iman kita, memperdalam kerinduan kita, memperdalam kecintaan kita akan Yesus Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi. Entah lewat sabdanya, entah lewat tubuh Kristus yang kita terima. Tuhan memberkati, kita bersatu dalam Kristus.